Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Lady Dayana, NIM 230023019. Saya mahasiswa Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas individu tentang konsep dasar, definisi, syarat-syarat kepribadian dan etika, prinsip-prinsip, sasaran, perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Roli Darsa, MPD, MPT. Konsep dasar pemimpin dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah aspek kunci dalam organisasi dalam pemerintahan, organisasi sosial, dan aspek kehidupan manusia lainnya. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memandu, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok menuju tujuan bersama. Sifat-sifat dan tanggung jawab. Dan karakteristik pemimpin yang efektif. Yang pertama, modelkan nilai-nilai yang baik atau model the way, di mana pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kemudian yang kedua, bangun kesatuan. Pemimpin harus memiliki visi yang kuat dan mampu menginspirasi orang lain untuk berbagi visi tersebut. Kemudian tentang proses. Pemimpin harus berani mengambil risiko dan mencoba pendekatan baru. Yang keempat, mendorong orang lain. Pemimpin harus memfasilitasi kolaborasi dan membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim. Yang kelima, peringkat kemajuan. Pemimpin harus mengakui dan merayakan pencapaian anggota tim. Ini menciptakan semangat dan motivasi yang positif dalam tim. Selanjutnya, definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dalam bahasa Inggris disebut leader, kegiatan disebut kepemimpinan atau leadership. Definisi pemimpin atau leader. Pemimpin adalah seseorang yang memandu, menginspirasi, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin bukan hanya seorang dengan posisi atau jabatan tertentu, tetapi juga seorang yang mampu mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif, membangun visi bersama, dan mengarahkan usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian atau definisi kepemimpinan atau yang disebut dengan leadership. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan individu, namun juga dengan kemitraan dan kolaborasi dengan mencapai visi dan tujuan bersama. Kepemimpinan dalam pandangan ini adalah tentang menciptakan lingkungan di mana orang lain dapat berkontribusi secara maksimal dan merasa terinspirasi untuk melakukan yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan kepemimpinan. Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, visi. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai. Yang kedua, integritas. Integritas adalah karakteristik yang penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus memiliki kejujuran. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang transformasional, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi dan membawa perubahan yang positif. Pemimpin yang harus mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Kemudian pemimpin yang harus empati, yakni pemimpin yang dapat membangun hubungan yang kuat dengan anggota tim dan mengatasi konflik dengan lebih baik. Yang kelima, kemampuan beradaptasi. Seorang pemimpin harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan mengambil tindakan yang sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang keenam, kemampuan komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif sangatlah penting bagi seorang pemimpin. Selanjutnya, kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Yang selanjutnya, pengembangan diri. Pemimpin yang efektif harus mampu mengembangkan diri mereka sendiri. Yang kesembilan, kemampuan untuk memimpin orang. Pemimpin harus dapat memotivasi, membimbing, dan mengarahkan anggota tim atau bawahannya menuju pencapaian tujuan bersama. Yang terakhir, kepemimpinan yang etis, yaitu penting dalam menjalankan kepemimpinan dengan integritas dan moralitas yang tinggi, serta tanggung jawab terhadap semua tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Kepribadian dan etika pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian yang autentik, di mana pemimpin yang tulus dan jujur dalam tindakan dan perkataan dan cenderung lebih dipercayai oleh anggota tim. Kemudian, pemimpin yang peduli, yaitu pemimpin yang baik adalah mereka yang peduli dengan kesejahteraan fisik dan emosional anggota tim mereka. Yang ketiga, etika dalam pengambilan keputusan. Keempat, pemimpin yang serpen, yaitu pemimpin pelayan. Salah satu konsep yang ditekankan yaitu tentang seorang pemimpin seharusnya tidak hanya memerintah dan mengendalikan, tetapi juga berusaha untuk melayani anggota timnya dengan memberikan dukungan, memfasilitasi, dan memastikan kesejahteraan mereka. Kemudian, budaya keselamatan dan kepercayaan. Yang keenam, pemimpin yang menginspirasi dan memperdayakan. 7. Pemimpin berbasis nilai-nilai. Pemimpin yang berbasis nilai-nilai yaitu mereka yang pada nilai-nilai yang jelas dan berpegang teguh, yang bisa membangun. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemimpin dan kepemimpinan. Prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi, dan konsekuensi. Prinsip menciptakan kepercayaan dan berjalan sebagai sebuah petunjuk yang tidak dapat dirubah. Prinsip merupakan suatu pusat atau sumber utama sistem pendukung kehidupan yang ditampilkan dengan 4 dimensi seperti keselamatan, bimbingan, sikap yang bijaksana, dan kekuatan. Selanjutnya, sasaran pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pencapaian tujuan organisasi, yaitu harus memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yang dapat melibatkan merumuskan strategi, merencanakan tindakan, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan dan pertumbuhan anggota tim. Pemimpin yang efektif harus peduli terhadap perkembangan dan pertumbuhan anggota timnya. Yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi. Seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim atau organisasi. Yang keempat, kepemimpinan berbasis nilai. Yang kelima, pengelolaan konflik, di mana pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik di antara anggota tim dalam situasi yang kompleks. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan, di mana pemimpin harus berkomitmen untuk memperlakukan semua anggota tim atau organisasi dengan adil dan setara. Yang ketujuh,
keberlanjutan dan perubahan. Pemimpin harus memikirkan bagaimana kelanjutan untuk jangka panjang dalam sebuah organisasi. Yang kedelapan, pengelolaan waktu dan prioritas. Seorang pemimpin harus efisien dalam pengelolaan waktu dan menentukan prioritas yang paling penting. Yang kesembilan, pengambilan keputusan. Di sini pengambilan keputusan yang bijaksana, yaitu pemimpin dapat memiliki dampak yang besar dalam suatu organisasi. Jadi, pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang bijaksana dan berdasarkan pada informasi yang tepat. Yang terakhir, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemimpin harus mendorong budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, perkembangan teori pemimpin dan kepemimpinan. Teori pemimpin dan kepemimpinan ini dibagi menjadi atau ada 9. Yang pertama, teori kepemimpinan Greatman, yaitu pada abad ke-19 atau awal abad 20. Teori ini menganggap bahwa pemimpin itu lahir dari bawaan. Yang kedua, teori gaya kepemimpinan tahun 1930-an sampai 1940-an. Teori ini menciptakan perbedaan antara berbagai gaya kepemimpinan. Yang ketiga, teori kontingensi yaitu pada abad 1960-an. Teori ini mengusulkan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti situasi, tugas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu teori transformasional, yaitu pada awal abad ke-1980-an. Yang teori ini menekankan kepada para pemimpin dalam menginspirasi atau mengubah anggota tim melalui visi atau nilai-nilai yang kuat. Yang kemudian teori yang kelima yaitu teori kepemimpinan Serpan awal tahun 1970-an. Teori ini menganggap pemimpin mengutamakan pelayanan kepada anggota tim atau organisasi. Yang keenam, teori kepemimpinan baru yaitu pada abad ke-21. Teori ini termasuk pemahaman yang lebih dalam tentang kepemimpinan berbasis emosional, adaptif, dan konteks global. Yang ketujuh, kepemimpinan berkelanjutan dari yang abad ke-21. Di sini menekankan atau adanya peningkatan perhatian pada kepemimpinan berkelanjutan yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan pemimpin. Yang kedelapan, kepemimpinan. Di sini adanya perkembangan yang signifikan, yaitu penelitian lebih lanjut tentang gaya kepemimpinan yang unik yang dibawa oleh seorang pemimpin wanita yang juga berkembang pesat. Nah, yang terakhir, kepemimpinan dalam teknologi dan inovasi yaitu pada abad ke-21. Pada era ini, pemimpin juga harus menghadapi berbagai dalam mengelola inovasi dan teknologi. Demikianlah pemaparan tugas individu saya pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Saya tutup dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.